Battle Through the Heavens, Chapter 1209. Bab 1209, Informasi. Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah itu. Lautan api yang menyebabkan Holyfield City menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup, ya ampun, bagaimana mungkin? Petik 2. Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari Menara Pil pun tidak bisa menangani, menuruti kata-katanya? Setelah perasaan tercengang berlangsung sesaat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di Holyfield City setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah terpana dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga ketua asosiasi, apa kabar?" "Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup?" Petik 2. Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya. Namun Xiao Yan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka? Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tertegun dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar ke kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Aura Anda. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan ketika dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3000 Burning Flame? Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hihi, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Saya baik-baik saja jika Anda telah menyelesaikan ancaman itu. Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menamparkan mulutnya dan berkata, namun, saya tidak berharap Anda untuk menaklukkan 3000 api yang membakar. Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami saksikan bertiga. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sosok kulit putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan sedingin es menyambar lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia terlihat sangat menarik dan akan sangat menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan cantik. Hihi, saya sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Zian juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nadanya. Pak Tua Yao, saya telah membuat kalian semua khawatir. Xiao Yan menepuk tangan dingin dokter peri kecil itu, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di level bintang Douzong 9. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya.
Ketika dia berada di level bintang 4 Dozong, dia telah mampu mengalahkan Tianxi, seorang ahli di puncak kelas Dozong. Sekarang dia telah mencapai level bintang 9 Dozong, sepertinya tidak ada orang di kelas Dozong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dari Dozuns yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu itu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Dozun. Petik 2. Tian Huozun Ze dengan pahit tertawa di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 ketua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Petik 2. Mendengar ini, mata Xiaoyan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan hati. Dokter peri kecil telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah Black Corner dan mengikutinya ke Central Plains. Dia tidak pernah mengeluh meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebusnya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiaoyan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di menara pil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia kabur di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru. Sudut mulut Xiaoyan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3000 Burning Flame. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiaoyan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke menara pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat Anda berada di wilayah bintang. Petik 2. Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mengirim orang setelah kamu saat itu. Namun, karena urusan pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Petik 2. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam Pil Tower. Dia memang sudah bergeser ya? Ekspresi Xiaoyan tenggelam, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Souls memenjarakan guru? Mata Xiaoyan panas membara saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu perlahan berkata, namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, kami harus menunggu segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hall of Souls sangat berguna untuk Yao Chen. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi terhibur, tampak tidak mau membiarkan Xiaoyan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda.
Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Souls dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara pil saat ini tidak sebanding dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Pil Tower membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Souls telah memenjarakan guru. Xiaoyan akan merasa tidak enak jika aku mendapat lebih banyak bantuan. Xiaoyan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Hall of Souls sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin? Tidak peduli apa, Hall of Souls adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Old Xuan dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, saatnya untuk memanggilnya. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat di mana Yao Lao dipenjara dan menyelamatkannya. Guru, santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkanmu. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang Hall of Souls berikan kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retak. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan giok itu tiba-tiba hancur. Bab 1210, Pil Hijau Jamur. Setelah mengobrol dengan 3 kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiaoyan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Iya, Xiaoyan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama jika klan Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar Holy Pill City. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut pemimpin Sekte Junior dan 2 sesepuh hilang dalam Pil Realem bersama. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Makanya, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Chao Ying adalah seorang saksi dan berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah Mu Gutua. Menambahkan mediasi Pil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari caraku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Petik 2. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Petik 2. Iya. Xiaoyan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh cantik dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Poison dan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini. Dokter peri kecil meringkuk mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Dozun.
Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Dozun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun sedih yang terkendali sepenuhnya memang menakutkan. Tian Huozun Ze di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan Little Fairy Doctor. Puncak dari 3 bintang Dozun Hu, kejutan melintas di wajah Xiaoyan. Jika tubuh racun buruk dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Dozun dalam waktu 1 tahun. Menerobos kedua bintang Dozun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Dozun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Dozun di puncakku. Tian Huozun Ze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Dozun sangat sulit untuk ditingkatkan. Menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan Little Fairy Doctor. Itu mungkin tidak pasti. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Petik 2. Maksudmu, mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tian Huozun Ze menegang di sekitar cangkir teh yang dia pegang. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang membara di atasnya. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur? Tian Huozun Ze terkejut. Panas api di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. The Fungus Green Pill dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya. Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke tingkat Dozun bintang 3. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang itu juga cukup. Tian Huozun Ze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaiki. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huozun Ze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengganti sedikit uang Anda. Petik 2. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huozun Ze memang asisten yang baik bagi Xiaoyan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiaoyan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huozun Ze, dia akan menjadi penjaga Xiaoyan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiaoyan secara alami perlu membantunya lebih banyak jika Xiaoyan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus menuju ke aula jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami formasi terbaiknya adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huozun Ze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Ini mengucapkan terima kasih tidak berarti keadilan sebesar itu. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Petik 2. Tian Huozun Ze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi. Xiaoyan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut.
Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika Menara Pil memiliki berita apapun. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Petik 2. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Zian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiaoyan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiaoyan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, satu set lengkap teknik Do tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Do tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiaoyan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiaoyan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik, sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiaoyan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan segalanya sekaligus. Mampu mempelajari Overchurning Land Seal dan Sky Burying Seal sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik Do yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiaoyan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman berlatih 2 metrai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiaoyan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat sekilas di Sky Burying Seal. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh Little Fairy Doctor. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia mengira Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam? Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala Sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Petik 2. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan lemah, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiaoyan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka.
Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu mereka, kemungkinan nama juara pil gathering benar-benar akan menjadi lelucon. Bab 1211, Yi Chen. Ada sebuah alun-alun yang dibangun dari granit halus di luar menara pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Tempat ini juga merupakan tempat di Holy Pill City di mana banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan yang sangat besar. Ada area kosong di tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Jelas terlihat bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka tiba dengan cara yang terkenal. Mereka terlihat seperti orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam? Mungkinkah sesepuh berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala dari Sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak disangka bahwa iblis tua ini secara pribadi datang. Apa yang mereka rencanakan? Petik 2. Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari Sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di Pil Realm. Iblis tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Tidak heran mereka ditutupi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Ekspresi di mata sesepuh berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat saat mereka menyapu kerumunan. Orang-orang di tempat matanya menyapu merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik pedang mereka pada saat pertanda awal ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini menara pil. Hanya apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Petik 2. Teriakan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari menara pil sementara semua orang dihalangi oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, sosok tua memimpin banyak ahli dari menara pil dan dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka berdiri mengelilingi alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah tetua pertama menara pil, Qiuling. Elder Qiuling, kamu tidak perlu menggunakan menara pil untuk menekan diriku yang dulu. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tapi aku yang dulu tidak. Mata Chen Tiannan sedingin es saat mereka menatap Qiuling. Dia berkata, anakku mati di tangan Xiao Yan. Hari ini, diriku yang dulu akan meninggalkan beberapa kata yang kejam. Saya di sini untuk mencarinya untuk menemani putra saya dalam kematian. Petik 2. Qiuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam, aku sudah lama mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Aula Jiwa tentang masalah ini. Mugu bajingan tua itu mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia ke diriku yang dulu dan aku yang dulu akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Apa yang Anda perlakukan sebagai menara pil? Haruskah kami menyerahkannya hanya karena Anda berkata begitu? Kamu, Chen Tiannan, masih belum memiliki prestise seperti itu. Qiuling dengan marah berteriak ketika dia melihat orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qiuling benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Xuan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari Sekte Langit yang mendalam saya. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercayai Sekte Langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan keluar dari belakang Chen Tiannan dan sedikit tertawa setelah kata-kata Qiuling terdengar. Kamu siapa? Mata Qiuling menyipit saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Orang itu tampak sangat muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun, ada beberapa kekerasan tersembunyi di antara alisnya. Ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa memiliki kegelapan. Sekte mendalam langit, Yi Chen. Pria tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan.
Sekte Mendalam Langit, Yi Chen? Qiuling kaget saat mendengar nama Yi Chen. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen, mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai Demon Yi di Sekte Langit yang Mendalam? Petik 2. Kerumunan manusia pun berubah menjadi heboh karena nama pria tampan ini. Tatapan yang melihat pria ini mengungkapkan ketakutan. Cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama Demon Yi cukup terkenal di Central Plains. Selain itu, nama ini adalah nama yang ganas yang telah terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang Mendalam, nama ganas dari Demon Yi sudah cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang ganas ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah dari orang ini di Central Plains seandainya Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari Sekte Langit yang Mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam Sekte Langit yang Mendalam, bahkan beberapa sesepuh harus bersikap hormat saat menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala Sekte Langit Mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain dalam sekte itu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala Sekte Langit yang Mendalam merasakan hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana Sekte Langit yang Mendalam merawat murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama ini perlu saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sebenarnya dari sekte tersebut. Selain itu, metode Qi dari Sekte Langit yang Mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka bisa dengan paksa menelan Qi orang lain. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tempat terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena Qi dan daging dari saudara-saudara yang sedang berlatih, selamanya tertinggal di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang Sekte Langit yang Mendalam di generasi ini. Menambahkan ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering untuk Sekte Langit yang Mendalam selama tahun-tahun ini, tak terhitung ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Selain itu, kekuatannya dengan cepat melonjak selama pembunuhan ini. Pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah Sekte Langit Mendalam yang telah mencapai puncak kelas Douzong pada usia 30. Selain itu, dia bahkan menunjukkan jejak mengerikan memiliki kaki di kelas Douzun. Jika seseorang menggambarkan aula jiwa sebagai misterius dan tidak dapat diprediksi, Sekte Langit yang Mendalam ini benar-benar akan berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah tempat yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam Sekte Xuan yang Mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa Sekte Xuan yang Mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Qi Sekte Langit yang Mendalam untuk bisa menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tetapi itu datang dengan gejala sisa yang cukup hebat. Semua orang yang telah berlatih metode Qi ini sampai puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui serangan balik. Karenanya, benda ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan besar. Meskipun itu sementara, setidaknya seseorang akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para pemimpin sebelumnya dari Sekte Langit yang Mendalam. Penatua Qiuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu bisa dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menara Pil untuk campur tangan. Petik 2. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi memicu kehidupan di sekitarnya. Matanya menatap Qiuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku yang dulu telah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Old Mugu. Anda mencari target yang salah. Qiuling menjawab dengan suara yang dalam.
Jika Xiaoyan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan kejam Old Mugu. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiaoyan. Hari ini, Sekte Xuan yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada akuntabilitas. Mata Chen Tiannan sama kejamnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah Anda mengancam menara pil saya? Wajah Qiuling merosot saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu. Menara pil dan Hall of Souls telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan yang mendalam, saya telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, Anda mungkin akhirnya akan mendorong aliansi tersembunyi untuk dibentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk menara pil. Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qiuling sedikit berubah kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya mengandung bobot. Meskipun menara pil kuat, faksi besar seperti Sekte Langit yang mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika seseorang akhirnya menyinggung perasaan mereka. Saya akan menyarankan Anda untuk mengurangi kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status Kepala Chen, dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda tersebar, bukan? Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli tentang generasi muda atau sekarang. Chen Tiannan dengan dingin tertawa. Namun, sebelum suara giginya yang mengatup bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di samping mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena Penatua Qiuling mengatakannya dengan cara ini, kami tidak akan memaksa dia hari ini karena wajah menara pil. Chen Tiannan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun, dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Doqi yang kuat. Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara pil gathering, Xiaoyan, untuk berdebat. Bolehkah saya tahu jika juara pil gathering yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya? Petik 2. Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi sengit Yi Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jika Xiaoyan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Orang ini, benar-benar taktik yang keji. Petik 2. Qiuling diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia baru saja akan menjerit dalam ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak tatapan tertegun saat perlahan muncul. Segera, Qiuling diam-diam meneriakkan, ini buruk, di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu bersikeras, Xiaoyan akan menghitamkan nama juara pil gathering jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan menerimanya. Bab 1212, Bertarung. Wajah cantik Yi Chen tidak mengungkapkan kejutan apapun saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, apakah Xiaoyan itu? Xiaoyan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma darah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus diwarnai dengan tangannya untuk mendapatkan bau yang begitu kuat? Xiaoyan, jangan terprovokasi olehnya. Yi Chen ini bukanlah karakter yang ramah. Petik 2. Qiuling di belakang Xiaoyan perlahan memberitahunya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bisakah saya tetap menolak pertempuran? Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia bertanya-tanya dengan keras. Qiuling sesaat bosan mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin menengahi masalah ini. Meskipun Xiaoyan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan di dalam hatinya cukup besar. Tidak apa-apa jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun, jika seseorang menunjukkan permusuhan yang mengejek, sikap yang akan diterima orang tersebut kemungkinan besar tidak baik. Lakukan yang terbaik, Xiaoyan. Tawa indah yang menyebabkan tulang seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying yang sudah lama menghilang berdiri dengan indah di samping Qiuling.
Tubuhnya yang besar, sangat proporsional namun halus menyebabkan mata banyak pria mengungkapkan jejak panas yang membara. Daya pikat dari Enchantress ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hihi, ada pertunjukan bagus hari ini. Pertempuran antara juara pil gathering dan iblis dari Sekte Langit yang mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran tingkat atas yang sangat langka antara anggota generasi muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Saya pikir Xiao Yan kemungkinan besar akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Douzong, tetapi saya telah mendengar bahwa orang ini telah berhasil melarikan diri dari beberapa ahli Douzun beberapa kali. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk melakukannya jika dia tidak memiliki kemampuan asli. Petik 2. Itu benar, Xiao Yan mengkhususkan diri dalam penyempurnaan pil dan bukan dalam pertempuran Douqi semacam ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan dapat tinggal di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu truf? Petik 2. Melihat dua anak muda yang sama menonjolnya di alun-alun, kerumunan di sekitarnya langsung meletus menjadi gelombang percakapan pribadi. Jelas, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyuman tebal muncul di wajah tampan Yi Chen di hadapan suara-suara yang dipancarkan. Lidah merah cerah yang tidak biasa dengan lembut menjilat bibirnya. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas yang hendak makan, menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, saya akan mewakili Anda dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tiannan di sampingnya, dan tersenyum saat dia bertanya. Selama Anda bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di sisi Anda selama pemilihan kepala di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tiannan saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan padat. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya ketika dia mendengar janji Chen Tian. Dia dengan lembut tertawa, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik pada daging juara pil gathering ini. Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya mengandung cahaya berdarah saat mereka menatap Xiao Yan saat dia berkata, anggota tubuh seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datanglah jika Anda siap mental. Tentu saja, Anda dapat menemukan alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menara pil. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hari ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Dia berkata, tidak perlu mengatakan kata-kata yang memprovokasi. Karena saya telah mengungkapkan diri saya secara alami tidak akan mundur. Petik 2. Bagus, kamu layak menjadi juara pil gathering. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Yi Chen tertawa, namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan mata Yi Chen yang seperti binatang buas. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek tes, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Nama Demon Yi adalah salah satu yang pernah didengar Xiao Yan. Selain itu, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Douzong pada usia ini, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa reputasinya yang ganas memang tidak diperoleh dari sekadar membual. Namun, orang ini, yang dianggap orang lain memegang kekuasaan di antara generasi muda, tampaknya tidak mencapai tahap di mana dia bisa mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Haha. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Segera, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah mundurnya orang-orang ini, panggung batu, berukuran sekitar 200 kaki, muncul dari tanah. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Kami akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan tersesat. Chen Yi tertawa. Sepakat. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Warna merah tua melintas di mata Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya.
Alasan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Xiaoyan dan Qiuling sedikit rileks. Dia tidak akan pernah menghentikan pertempuran dengan siapapun kecuali dia melihat darah. Kalau tidak, nama Demon Yi benar-benar hanya permainan anak-anak. Tenang, aku akan mengizinkanmu segera melupakan rasa sakit. Anda akan berterima kasih kepada saya. Senyuman buas terangkat di wajah Yi Chen saat dia melihat Xiaoyan beberapa puluh kaki darinya. Segera, kakinya menginjak tanah. Seseorang bisa mendengar suara zoom saat tubuhnya menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Gelombang seruan terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiaoyan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan mengayun yang memiliki kekuatan besar memotong udara dan dengan keras terbang menuju ruang tertentu di belakangnya. Bang! Kaki itu menghasilkan banyak bayangan sebagai sosok yang anehnya muncul ketika mendarat di ruang itu. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiaoyan. Setelah itu, dia menjerit marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Doki merah darah yang agung melonjak keluar tubuhnya ke segala arah saat ini. Orang ini telah menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiaoyan. Tangan Yi Chen meraih kaki Xiaoyan dan senyum garang segera terangkat di wajahnya. Izinkan saya untuk mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Melahap tangan mengubah tulang darah. Teriakan dingin terdengar dan kekuatan isap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Tampaknya ia akan melepaskan tubuhnya. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin saat merasakan ini. Hatinya mengeluarkan tangisan dingin dan 3000 Lotus Heart Flame beredar di sekitar tubuhnya. Setelah itu, ia mengikuti gaya isap itu dan melonjak keluar. Cici! Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk meraih kaki Xiaoyan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menarik kembali. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya telah hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan dokinya yang luas dan perkasa, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, ya? Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Hatinya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke Xiaoyan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah yang pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Segera, riak yang tidak biasa menyebar darinya. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit Xiaoyan, yang tiba-tiba merasakannya. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya terasa mendidih dengan maksud untuk meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini penuh dengan keterampilan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiaoyan bergetar tiba-tiba saat dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat bersentuhan dengan 3000 Lotus Heart Flame. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiaoyan tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Serangannya ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai level bintang 5 Dozong akan mengeluarkan darah mereka dengan paksa jika mereka ceroboh. Namun, itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiaoyan bahkan sedikitpun. Pantas saja dia mampu menjadi juara dari Pil Gathering. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Jika tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Petik 2. Warna merah tua yang haus darah melintas di wajah Yi Chen ketika pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan cepat dari segel tangan Yi Chen, tubuhnya secara bertahap menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang darah Qi menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti orang berdarah. Penampilannya menakutkan. Xiaoyan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari Sekte Langit yang mendalam. Itu bergantung pada penguapan darah seseorang untuk memperkuat diri sementara waktu. Cao Ying yang berada di luar panggung batu menjadi khawatir saat melihat penampilan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut.
Xiao Yan, ini berakhir di sini. Sudut mulut Yi Chen mengungkapkan senyum ganas sementara doki di tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah menggunakan skill aglomerasi darah besar, sulit baginya untuk menemukan siapapun yang bisa menandinginya di bawah kelas Dozun. Akan mudah untuk menghabisi Xiao Yan? Bang! Kaki Yi Chen menginjak tanah. Banyak retakan setebal lengan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiao Yan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Kelima jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah yang dipenuhi aura dingin yang padat. Serahkan dagingmu padaku? Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Cakar tangan Yi Chen dengan keras meraih titik mematikan di hati Xiao Yan. Enyah! Mata Xiao Yan menunjukkan rasa dingin saat dia melihat ke arah Yi Chen, yang dipenuhi dengan darah. Teriakan ledakan seperti petir keluar dari ujung lidahnya. Segera, aura Dozong bintang 9 yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan.